Ya, jadi pertama-tama kita harus pahami dulu konsep ya, karena aku selalu membahas konsep sebelum kita bahas tentang detail ya, Dek ya. Di dalam Islam itu aturan semua ini ada dalam aturan bagaimana cara kita itu mengatur interaksi antara laki-laki dan wanita. Jadi di dalam Islam kalau secara defaultnya Islam itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi aktivitas laki-laki itu berbeda dengan aktivitas perempuan. Ketika ada laki-laki dengan perempuan, maka dia diatur supaya dia itu tidak menghasilkan interaksi yang dilarang oleh Allah. Intinya seperti itu. Nah, baru kita bahas pertanyaan. Nah, berarti kalau seandainya satu ruangan atau bisa dianggap bahwa satu tempat atau satu wilayah itu bisa dibatasin daripada laki-laki, maka ruangan itu menjadi ruangan khusus. Ciri-cirinya apa? Di dalam Al-Quran Allah katakan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian itu meminta izin dan bersalam kepada orang yang di dalam. Contoh misalnya kayak tempat ini nih. Nah, ini kalau kita sudah pagerin, kita sudah tutup semua, ada pintunya, orang datang akan assalamualaikum, dia akan salam sama minta izin. Nah, maka ini menjadi tempat khusus, kira-kira seperti yang orang harus izin ke dalamnya. Nah, berarti kalau ada satu ruang kolam renang nih misalnya nih, sudah dipastikan tidak ada misalnya laki-laki yang ada di situ, maka bisa kita katakan itu menjadi tempat khusus bagi perempuan. Pertanyaan berikutnya, apakah perempuan tuh harus nutup aurat secara sempurna? Tidak, karena itu tidak ada laki-lakinya, karena itu sudah kayak di rumah. Nah, bahasanya menjadi bukan apa hukumnya aurat di depan laki-laki, tapi apa hukumnya aurat di depan perempuan. Itu bahasanya itu. Nah, menjadi problem pertanyaannya kalau kita ngobrol lagi ya, apakah boleh pakai one piece di depan cewek yang lain? Nah, itu kan pertanyaannya. One piece apa? Jawab one piece itu komik. Oh. Nah, jadi ada Luffy. Ya, ada hubungannya karena One Piece tuh pakainya seksi-seksi gitu ya. Jadi sampai One Piece ya. Jadi One Piece tuh satu bagian. Jadi ya itu pakaian renang lah. Nah, jadi menurut Umi boleh nggak pakai One Piece sebagai wanita ketika dilihat sama wanita yang lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena di dalam Islam itulah nanti ada konsep pakaian rumah atau mihnah itu. Konsep mihnah itu adalah perempuan tuh tidak boleh melihat aurat yang bersifat private. Nah, itu nggak boleh tuh. Contoh misalnya ya, paha itu aurat private. Jadi bahkan anak perempuan kayak Gozi, kayak Koko tuh nggak boleh ngelihat paha ibunya. Gitu, artinya dia harus tutup minimal lutut sampai di bawahnya. Nah, sama juga kayak ini, lengan bawah ini bukan aurat private. Jadi dia masih boleh dilihat oleh anggota keluarga. Anak-anak laki-laki boleh melihat lengan sampai ke bawah. Nah, kalau di sini ya ini masih dianggap boleh lah. Kenapa? Karena kalau sudah sampai di sini, kayak misalnya dia one piece atau apa, itu sangat-sangat memungkinkan untuk kelihatan aurat private-nya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan pakaian rumah perempuan itulah yang nanti akan membatasi ketika perempuan sama perempuan. Gitu loh maksudnya. Sehingga ketika dia tuh berenang di tempat itu ya, dia juga akan memakai pakaian yang sehingga itu tidak terlihat, mohon maaf, paha dan yang lebih parah daripada paha atau lengan bagian atas ini juga ditutup supaya untuk menimbulkan keamanan. Nah, adapun yang lain insya Allah itu masih aman gitu maksudnya. Nah, lalu bagaimana dengan kalau misalnya tempat renang itu ada laki-lakinya? Nah, maka kita lihat ini kan masuk kepada interaksi ya. Nah, kalau interaksi itu ya kalau seandainya interaksi, contoh ada public park gitu ya, ada public park atau sebuah taman umum. Nah, maka ya karena itu adalah tempat umum bukan tempat khusus, maka boleh aja terjadi ijtima. Jadi terjadi perkumpulan di antara mereka laki-laki dan wanita. Yang tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu apa? Ada ijtima di situ dan ada ittisal, ada sebuah perkumpulan dan ada interaksi yang tidak syar'i, maka jadinya ikhtilat. Nah, kalau ijtima'nya saja nggak ada masalah. Laki-laki wanita kumpul di pasar, laki-laki wanita kumpul di jalan. Itu sudah terbiasa di zaman Rasulullah pun. Jadi ada di tempat-tempat umum laki-laki dan wanita ini memang beraktivitas kayak di public park dan segala macam. Bagaimana kalau misalnya kayak umbul gitu misalnya. Nah, misalnya kalau umbul itu atau ya gampangnya danau lah atau apa, tempat pemandian umum lah kira-kira gitu. Nah, maka ya kalau ada laki-laki dan wanita di sana ya mau gimana gitu, public park. Nah, tinggal pintar-pintarnya kita aja bagaimana caranya. Pertama, tidak terjadi ikhtilat, atau yang kedua tidak menjadikan diri kita itu sehingga menjadi menarik bagi laki-laki. Contoh, Asma binti Abu Bakar lewat di depan Rasulullah. Rasul katakan, ini kan hadisnya, Asma tidak pantas seorang perempuan
itu yang sudah balik terlihat kepadanya selain ini dan ini, gitu kan kata Rasulullah, wajah dan tangan, telapak tangan batas sini kan nggak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu bajunya Asma transparan. Jadi karena mungkin apa ya, bahannya kali ya Dek ya, bahannya tipis terus menerawang gitu ya, sehingga kata Rasul ini menjadi tidak syar'i. Secara bentuk mungkin sudah syar'i, tapi secara dia kelihatan auratnya menjadi tidak syar'i. Berarti contoh, kita udah tahu lah, Ummu Alila udah paham juga ketika desain baju renang ya Dek ya. Water dress. Kalau misalnya laki-laki itu ketika ngelihat perempuan bajunya misalnya hujan, itu kan jadi pembahasan karena pasti membentuk lekuk tubuh, karena pasti menjadikan bahannya basah dan membentuk lekuk tubuh. Nah ini jangan sampai terjadi, karena kalau terjadi jadinya dia buka aurat, jadinya dia tidak syar'i. Nah ataupun misalnya kita sudah tahu bahwa Desember, Januari itu tempat-tempat umum tuh rame, udah kayak cendol, kita masih masuk ke dalam, itu cari problem, golek masalah lah. Kenapa? Ya, sentuhan lah dengan orang lain, atau terjadi sesuatu lah, ada yang kelelep terus kemudian ditolong lah atau apa ya ketidaksengajaan yang diinginkan itulah ya, kira-kira itu ya. Nah itu nggak paham mereka. Iya, nggak paham ya. Jadi ya kayak jatuh terus kepegang kayak gitu-gitu, terus jangan-jangan ini jadi jodoh saya kayak gitu-gitu. Nah itu ya, nah jadi ini adalah sesuatu yang menurutku ya, kita udah tahu ini ini kan syar'i, iya syar'i, tapi masalahnya lihat dong gitu, kondisinya kayak gini, berdesak-desakan ya Mbok ya, jangan masuk kalau kita sudah tahu. Nanti kita dilecehkan lah, atau mohon maaf kita di sweet atau ya diapain. Nah maka kita lihat, maka paling aman tentunya kalau ideal, kalau kita punya pilihan, kita selalu menyarankan ya kita usahakan selalu pasti bisa. Contoh misalnya ngebooking tempat renang kayak yang dilakukan di pesantren ya Dek ya, pesantren beberapa itu booking tempat renang. Jadi dari jam ini jam 6 sampai jam 10 tidak boleh ada satupun makhluk laki-laki yang masuk. Nah semuanya perempuan, bahkan rescue-nya juga perempuan, semuanya perempuan. Nah di situ mereka bisa berenang dengan menggunakan baju berenang mereka yang diproduksi sama Hijab Alila. Luar biasa. Yang tetap sesuai dengan syariat ya. Ya. Jadi bukan pakai one piece, bukan pakai bikini, tapi pakainya yang sudah syar'i. Nah itu sih jawabannya. Udah terang benderang ya. Aurat itu adalah segala sesuatu yang menurut Allah segala sesuatu yang ada pada manusia yang harus ditutup, itu aurat. Makanya kan kalau kita bicara aurat itu tidak serta-merta aurat itu adalah badan manusia, tapi bisa jadi bentuk badan manusia juga jadi aurat gitu maksudnya. Nah maka kalau kita lihat, kalau ada orang, mohon maaf ya, dia pakai bajunya kayak kayak orang-orang di barat ya, pakai baju latex misalnya, kayak superhero itu pakai, itu di dalam Islam seperti telanjang. Maka kata Rasulullah ada orang-orang yang berpakaian seperti telanjang. Siapa mereka orang-orang yang berpakaian seperti telanjang? Karena ulama-ulama bahas begini, baju itu kan fungsinya menutup aurat. Setelah dia berfungsi menutup aurat, baru ada fungsi estetika. Fungsi estetika tuh bisa jadi misalnya dia pilih warna yang dia suka, dia pilih gaya yang dia demen dan seterusnya, tapi fungsinya menutup aurat. Lah kalau misalnya fungsi baju itu justru malah bukan menutup aurat, tapi malah membuat dia semakin terlihat, nah itu berpakaian seperti telanjang. Jadi berpakaian seperti telanjang, ada orang berpakaian tapi sangat ketat sekali sehingga justru badannya itu justru menunjukkan lekuk tubuhnya lebih daripada aslinya malah gitu kan ya. Atau bahkan dia nutup aurat secara syar'i tapi tabarruj, dia glitter misalnya segala macam, sehingga orang justru merhatiin dia. Makanya kita kasih tahu bahwa pakaian itu kan justru membuat kamu tuh jadi nggak kelihatan auratnya, bukan malah memperlihatkan auratmu gitu loh maksudnya. Nah jadi ya itulah yang dinamakan dengan ada orang berpakaian tapi seperti telanjang kata Rasulullah. Nah itulah orang-orang yang tadi berpakaian, salah satunya berpakaian ketat gitu. Auratnya bukan cuma kulit, bukan hanya kulit gitu ya. Tapi bentuk tubuh juga. Iya, bentuk tubuh juga. Betul. Karena sering kalau Umi itu sering merhatiin sekarang itu kan banyak muslimah itu berkuda ya Bi ya, yang notabene ketika berkuda itu seolah-olah mereka itu harus pakai baju berkuda gitu, yang kalau Umi sebagai seorang perempuan aja ngeliatnya cantik banget gitu maksudnya, bodinya apalagi kan, Abi ya. Kalau lihat ya Bi ya, jangan ke stable kalau ada kayak gitu ya Bi ya. Di mana tempatnya tadi? Jadi bener-bener itu tuh lebih dari baju renang kalau menurut saya tuh yang baju berkuda itu. Mana kalau orang berenang kan mungkin ada yang badannya nggak ideal ya. Kalau orang berkuda mana ada yang nggak ideal. Iya gitu, kan ya? maksudnya. Ini ya juga
juga outdoor semua orang bisa lihat juga ya, lebih Iya. bahaya dari renang. Jadi benar-benar kayak telanjang jatuhnya Iya. jadinya. Makanya balik lagi kan, balik lagi semua kan tentang fungsi dan estetika ya. Contoh misalnya kayak gini, gini loh, mereka memang punya alasan. Kenapa mereka harus pakai baju yang ketat? Karena berkuda itu sangat rawan luka. Ya. Karena begitu kemudian contoh ya, kalau aku pakai celana yang kayak gini terus berkuda nih, ini celana sini yang melukai aku. Iya. Bukan kudanya yang melukai aku. Jadi dia kayak gini nih, terus digesek-gesek kayak gini. Nah, maka untuk menghindari itu dia harus cari celana yang nempel sama kulit. Ya, Sehingga dia bajunya jadi itulah second ya. skin. Nah. Jadi kita punya skin, dia jadi second skin. Jadi ketika ya, kuda tuh bergerak, dia ngoresin second skin, bukan gores kulit. Tapi kalau seandainya dia nggak nempel, dia akan gores. Nah, makanya Walila kan ngasih tahu, ya bukan berarti kita nggak bisa syar'i, bisa Berarti gitu harus loh. pakai yang baju yang berkuda yang ketat itu, Nah. pasti lapisnya diluarin. Dan ini yang kita lawan pada anak kita. Ya. Jadi ketika ayah latihan kuda, walaupun dia masih kecil dan belum terbebani dengan aurat itu, belum ada taklifnya daripada Allah, kita minta dia untuk ya udah kamu nanti pakai sebagai mihnanya, kamu pakai pakaian yang ketat itu ketat, supaya kamu nggak luka. Nah, di luarnya kamu pakai jilbab. gamis ya. Gamis gitu kan ya. Artinya ini tetap masih bisa, dan ternyata bukan hanya itu, tapi contohnya misalnya mohon maaf, bukan hanya bagian bawah yang sering kali terlihat, tapi kalau naik kuda, apalagi kalau ada angin dan segala macam, itu kan juga bagian atas juga sangat terlihat ya. Apalagi juga kuda kan gerakannya seperti itu. Nah, sehingga juga harus ditutupin lagi. Jadi berbahaya. Iya, bagaimana caranya supaya kita itu ketika perempuan-perempuan ketika berkuda tuh tidak membuat laki-laki jadi stres gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, sebenarnya tadi ya kita lihat dulu sebenarnya seperti apa standar dia dalam berpikir dan standar dia dalam. Jadi gini, aku sering kali bilang gini, kita tuh tidak perlu untuk worry pada sesuatu yang bersifat fisik, tapi harus kita worry itu justru sesuatu yang bersifat non fisik. Itu hanyalah hasil daripada non fisiknya yang kacau. Jadi sebenarnya betul, pertanyaannya adalah bukan kerudung yang dia pakai dulu terus kemudian jadi bikini, tapi pertanyaannya adalah kok dia bisa melakukan itu, gitu kan ya. Nah, berarti kan dia nggak merasa diawasi, dia nggak merasa bahwa perbuatannya dipertanggungjawabkan, dia nggak merasa bahwa ini bisa mengundang sesuatu konflik dan seterusnya. Nah, jadi menurutku ya wajar-wajar aja kalau memang berpikirnya tidak Islami, perlakuannya jadi tidak Islami. Sebagaimana kita kan tidak ada pernah protes ya ketika aktor-aktor Hollywood pakai one piece misalnya, atau pakai bikini misalnya, atau bahkan pakai bikininya ketika lagi acara Grammy Awards atau segala macam. Nah, pakaian transparan dan seterusnya. Ya, itulah cara berpikir mereka. Nah, yang menjadi harus kita bahas itu kenapa seorang muslim bisa berpikir begitu. Berarti Islam tidak mewarnai hidupnya, sebenarnya gitu aja. Dan pandangan-pandangan pun jangankan orang-orang muslim yang Islamnya tidak mewarnai hidupnya. Kadang-kadang ada orang yang masih mau dikatakan Islami tapi dia menyesuaikan. Contoh misalnya, ya ini kan di pantai, nggak apa-apa dong kalau aku pakai bikini. Kalau aku ke masjid juga tetap pakai kerudung kok misalnya. Atau misalnya nggak apa-apa dong kalau aku lagi party gitu kan. Ini kan pernikahan, aku harus pakai sesuatu yang beda dong, nggak seperti yang sehari-hari. Maka aku bilang sama Alila, aku tuh tidak mau mencontohkan lewat istriku atau lewat aku bahwasanya ketika kita tuh punya pakaian khusus untuk satu momen khusus. Contoh misalnya ya, ada orang nanya, Ustadz kenapa sih bajunya sederhana banget? Aku kemarin dimarahin sama ibuku gara-gara pergi ke TV terus pakai celana ini. Nah, itu kan ya. Persis ini ya? Ini celananya bajunya enggak, yang ini lebih jelek lagi. Terus pakai sendal jepit. Aku bilang gini, aku nggak mau orang melihat aku ketika naik panggung aku jadi sesuatu yang berbeda. Makanya ketika aku dulu pergi kemana-mana aku bilang, aku nggak mau ya ada baju panggung. Ini Ustadz sudah ada bajunya dari sponsor. Bawa pergi aja, aku pakai bajuku setiap hari. Kenapa? Bajuku ke mall, ya bajuku ketika naik panggung. Bajuku ketika naik panggung, ya bajuku ketika di rumah dan seterusnya. Ketika aku pergi ke Jumatan, maka orang-orang tuh harus tahu bahwa orang-orang Muslim tuh pertanggungjawabannya dengan Allah. Sama kayak perempuan juga sama. Ada sekarang berpikir malah ada baju ustazah dan ada baju jamaah. Kan ya. Jadi kalau baju jamaah tuh tidak perlu sesyar'i ustazah gitu kan ya. Karena kalau aku jadi ustazah baru aku jadi bajunya kayak gitu. Nah, ini pemikiran yang menurutku juga perlu diperbaiki, karena ustazah dan jamaah sama-sama Allah lihat, sama-sama bertanggung jawab kepada Allah, dan seolah-olah itu mungkin ustazahnya juga berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa. Kalau dia melihat ini adalah sesuatu yang nggak apa-apa, yang akhirnya
justru menjadi negosiasi kepada syariat, ini bermasalah menurutku. Tapi kalau dia masih mau nerima untuk dinasihati, itu nggak ada problem. Tapi sekarang kan seolah-olah sudah dianggap sesuatu yang biasa ya. Kalau jamaah itu boleh tidak syar'i, kalau ustadzah itu harus syar'i. Kalau kita misalnya pergi ke kayak bersepeda itu kita boleh kemudian menggunakan atau berkuda kita boleh menggunakan pakaian agak ketat gitu. Kadang-kadang saya juga malu sendiri ketika kayak gitu. Kalau kayak olahraga yang lain dia boleh menggunakan pakaian-pakaian yang ini kan bersepeda Ustadz. Kalau kita pakai jilbab nanti kita keselimpat dan segala macam. Pikirku pertama bisa kok sebenarnya kalau kamu mau. Yang kedua kalau kamu merasa aneh kan olahraga tidak hanya itu, ada juga olahraga yang lain dan seterusnya. Yang jelas bisa juga dia pokoknya kalau ada orang pengen itu pasti akan mengusahakan. Tapi menurutku pandangan ini dulu yang harus diubah bahwasanya syar'i itu hanya pada kondisi tertentu dan waktu tertentu. Itu sih sebenarnya. Ya. Gitulah. Sebenarnya tetap ngaruh. Maksudnya ketika di situ udah kolam renang khusus perempuan, bajunya benar-benar bisa lepas tanpa kerudung ataukah memang tetap amannya itu adalah tetap pakai kerudung gitu lebih walaupun nggak harus syar'i gitu. Sama kayak hukum ketika mereka di rumah bersama dengan jamaah perempuan. Sama kayak ketika kalian di kos-kosan sama jamaah perempuan, persis sama. Jadi kan karena perempuan sama perempuan kan ngelihat rambut boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Ngelihat ketek nggak boleh. Gitu kan ya. Nah, itu maksudku tadi. Karena sudah masuk pada aurat private. Gitu maksudnya, karena ketiak itu sudah dekat kepada aurat private. Kalau kebuka itu pasti kebuka yang lainnya. Kira-kira kayak gitu. Nah terus kemudian ngelihat paha boleh nggak? Enggak. Nah itu yang kita bahas tadi. Nah jadi hukumnya sama. Jadi nggak di kolam renang, nggak di kos-kosan, hukumnya sama. Perempuan melihat perempuan. Nah sama kayak laki-laki apakah di gym dia boleh pakai celana pendek? Enggak. Karena hukumnya sama kayak laki. Gue juga nggak nafsu kali ngelihat paha lo. Bukan masalah nafsu dan nggak nafsu. Ini adalah masalah ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat. Nah jadi kira-kira seperti itu sih. Tapi mungkin gitu. Kalau Umi sendiri ya Bia, kalau Umi sendiri kalau memang ada pilihan mau warok ya lebih ke hati-hatian. Pakai kerudung. Karena kan itu kan area kolam renang yang kita nggak tahu siapa yang punya ya. Nah kadang-kadang kan bisa jadi yang punya itu nggak paham atau nggak sampai benar-benar paham tiba-tiba masuk takut di luar kendali kita gitu lebih. Nah itu kan lebih aman kalau kita mungkin nggak harus pakai gamis atau terdras hijab alila ya kalau kayak begitu ya. Mungkin bisa jadi kayak asalkan menutup aurat seperti Ustaz tadi bilang mungkin ya kayak celana kemudian atasan pakai kerudung itu lebih aman. Tapi kalau memang lebih aman lagi water dress gitu loh. Jadi promosi sekalian gitu dari hijab alila teman-teman water dress gitu. Jadi nanti itu kalau Umi secara pribadi, secara hukum syara seperti tadi Ustaz tadi sampaikan, tapi kalau Umi secara pribadi pasti Umi lebih milih warok ya Bi. Kayak Umi di rumah juga kalau teman-teman hijab alila ke rumah, Umi nggak pernah sih buka kerudung gitu ya. Karena memang pertama karena memang canggung nggak biasa gitu kan buka aurat di depan teman-teman. Tapi ya nggak masalah kalau sesekali pernah sih. Salma pernah ya ketika ke rumah ya Umi nggak pakai kerudung karena memang nggak masalah. Cuma kadang-kadang ada kecanggungan ya, karena Abi kan juga bertemu itu. Mereka nggak pernah pakai kerudung. Itu malah maksiat ya kayak gitu ya, maksiat. Warok ya. Warok ya. Begitu sih. Jadi itu masih untuk warok mungkin bisa juga untuk tetap menutup aurat gitu. Ya, itu di atas syariat, itu namanya adab. Ya, situ ya. Syarat tempat itu syar'i. Misalkan tadi yang saya sebutkan tadi kan kolam renangnya tuh cewek semua, tapi nggak ada atapnya. Jadi kalau naik takutnya helikopter gitu ya. Iya. Kan kita juga nggak kebiasa kalau nggak ada atapnya kita juga kayak was-was juga gitu loh nih kalau berada di luar rumah bukan di dalam rumah. Iya. Pertanyaannya aku balik. Pernah lihat rumah Rasul nggak? Ada atapnya nggak? Nggak ada atapnya rumah Rasul itu. Jadi rumah Rasul itu ada bagian yang nggak ada atapnya. Bahkan masjid itu juga nggak ada atapnya. Nah artinya karena di sana juga nggak pernah hujan ya. Paling kalau hujan juga orang-orang Arab zaman dulu ngeluarin barang-barangnya semua karena barokah kan gitu. Nah artinya aku pernah lihat miniatur rumahnya Rasulullah itu ruang dapurnya mereka itu tidak ada atapnya. Nah dan orang-orang makanya tadi kan ya Islam itu sangat luar biasa. Pertama Islam itu menyuruh laki-laki untuk godul basor yang pertama. Yang kedua menyuruh orang itu tidak boleh masuk ke satu tempat sebelum dia meminta izin dan juga sebelum dia bersalam pada ahlinya. Salah satu ibrohnya menurut ulama adalah biar orang-orang di dalam bisa tahu dan bisa siap-siap kalau dia menutup aurat dia. Nah, dan tidak hanya itu, bahkan kata Rasulullah kalau ada orang datang ke rumahmu lalu kemudian memicing-micingkan mata melihat ke dalam rumah,
itu bisa dicolok matanya. Kata Rasul. Jadi nggak boleh. Jadi tonton siapa nih? Ada siapa nih ya? Itu nggak boleh. Nah, kalau ada yang kayak gitu lagi, ya udah mau gimana lagi? Orang namanya gini lah. Orang pakai penutup aurat aja ya. Itu ada orang yang iseng sampai niat loh. Cowok pakai kerudung, pakai cadar, pakai kamera masuk ke ruang ganti cewek. Itu aja ada yang niat kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu ya udah. Nah, di sini namanya hukum. Hukum itu cuma membatasi sampai ini loh wilayah Anda. Nah, setelah wilayah Anda nih Anda kemudian sudah perbuat, termasuk tadi satu ruangan berenang, atasnya nggak ada, dan kita bisa pastikan tidak ada pohon terdekat, atau misalnya kalaupun ada pohon kita sudah pesan hati-hati dan segala macam, semua sudah kita lakukan. Kita beraktivitas, tiba-tiba ada yang melihat. Nah, dia yang kita rajam. Bukan kita rajam ya, dia yang kita permasalahkan, bukan perempuannya lagi. Gitu. Kayak rumah kita nanti di situ juga ada kayak gitu ya, Bi ya? Ya, rumah kita juga sama. Maka yang kita lakukan adalah yang terbaik. Gimana caranya? Oh, kita coba tutup dari sini, kita tutup dari sini segala macam. Nah, berarti kita sudah sepakat. Berarti begitu Ummu Alilah keluar dari wilayah yang sudah kita tutup, dia harus pakai kerudung. Karena kalau enggak bisa bahaya, gitu maksudnya. Jadi kira-kira itu sih. Kalau kita keluar rumah di teras, kalau terasnya tertutup, rumahnya renggang-renggang, tertutup pagar yang aman dan terasnya terbuka. Ada pagar tapi terasnya terbuka, langsung bisa dilihat orang lain, itu harus juga pakai pakaian syariat enggak? Iya, karena itu bukan tempat umum. Karena orang nggak perlu minta izin kan untuk lewat depan rumah orang. Walaupun dipagarin besar. Walaupun dipagarin. Contoh ya, rumahku nanti itu terasnya itu bukan tempat khusus. Karena orang bisa lihat dari manapun. Kan gitu kan ya. Jadi kalau ada orang ngintip itu colok matanya. Kalau seandainya ada orang ngelewat terus kemudian itu memang sudah terlihat gitu loh, maksudnya masa harus dicolok matanya juga? Orang dia nggak sengaja kok, ya kan salah kamu di situ. Nah, makanya contoh ya, ini sering terjadi zaman sekarang. Shopping online, jasa pengantaran. Itu kan sesederhana itu kan. Ada orang, assalamualaikum, antar barang mbak, ini ada barang ini dari produk ini gini. Oh ya, tangannya doang yang keluar. Tangannya dia pakai mukena, kebuka tangan sampai sini aurat. Atau misalnya dia keluar pakai topi misalnya supaya rambutnya nggak kelihatan, tapi ini kelihatan pakai topi terus pakai pakai hoodie, itu bukan menutup aurat karena kelihatan juga lehernya. Kalau misalkan pakai handuk gitu ya. Seringkali kalau pakai handuk ya oke lah sih, asal handuknya gede ya. Seluruh badan maksudnya. Iya. Itu bukan handuk namanya, Bi. Iya, itu namanya selimut ya. Bed cover ya. Iya. Itu boleh juga kalau dia mau bed cover. Nah, maksudku gini loh, itu kan sangat mudah sebenarnya. Kalau misalnya mereka nggak mau cari masalah kan bisa ditaruh ada paket di sini gitu. Maksud taruh sini terus nanti baru diambil, minta istrinya atau minta suaminya minta suaminya atau minta anaknya gitu. Seperti Ummu Alilah kan gitu ya. Yang nyuruh-nyuruh terus. Ya, jadi itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya dia keluar walaupun cuma di teras atau di balkon ataupun apa, tapi itu memang wilayah yang bisa dilihat oleh umum, maka itu termasuk wilayah yang dia harus tutup aurat. Bahkan tadi Ummu Alilah warok, dia naik ke atas masih tempat yang ketutup sebenarnya, dan dipastikan nggak ada rumah orang-orang yang setinggi itu, tapi dia tetap ke sana pakai kerudung dan pakai jilbab supaya andai-andai kalau ada tukang misalkan di atap tiba-tiba lagi masang, tiba-tiba ada tukang benerin bocor misalnya dan segala macam yang bisa ngelihat. Nah, itu kan pokoknya segala macam hal yang bahaya kita harus antisipasi. Kalau kita sudah maksimal mengantisipasi, masih ada yang kayak gitu, pertanyaan ada nggak? Ya ada. Kadang-kadang contohnya kayak di rumah, ada orang lebih banyak orang yang nggak tahu. Tukang kita suruh benerin, kita udah bilang kalau mau masuk jangan masuk sebelum izin. Tiba-tiba langsung masuk aja, Ummu Alilah lagi di dalam. Jadi ya langsung kita amuk lah biasanya. Marah. Gitu. Jadi titik beratnya tuh bisa dilihat orang apa enggak, walaupun itu misal wilayah khos, tapi bisa dilihat orang. Berarti kita harus wajib orang gitu ya? Host itu pasti tidak bisa dilihat oleh orang sih sebenarnya harusnya. Ya. Kan host itu kan rumah itu bukan host. Iya. Gitu loh, bukan yang wilayah host. Belum tentu. Akan diberedelin satu-satu lagi gitu loh. Yang bagus tuh orang Turki ya, Dek ya? Ya. Mereka punya harem dan mereka punya salon. Ya, karena memang harem itu wilayah private. Yang orang-orang rumah itu bisa buka aurat di situ. Begitu mereka ke wilayah salon, mereka tutup aurat. Salon tuh wilayah yang bisa dimasuki oleh orang lain, bagian rumah yang bisa untuk nyambut tamu atau apa gitu loh. Itu lebih lebih simpel orang Turki. Kalau orang Indonesia kan masih nganggep tempat jemruan tuh mungkin uang khusus kan. Nah, padahal dalam hal ini orang bisa ngelihat
kita ketika kita keluar tanpa pakai kerudung ya, berarti memang itu bukan area host atau khusus ya kalau bahasa kita ya. Gitu. Kecuali kalau kita sudah tahu tetangga kita cuma lantai 2, kita buat 3 meter, insya Allah nggak kelihatan kan berarti kan. Kecuali kalau ada dia niat, dia pasang pakai drone gitu, nah itu beda lagi urusannya. Itu berarti urusan dia bukan urusan kita. Gitu. Karena rumah orang Indonesia itu memang ini cukup unik sih. Iya. Kadang orang Indonesia misalkan kayak di Jawa, orang Jawa kan Van, nah kan kadang-kadang orang kan tiba-tiba masuk ke dapur, ngambil makanan, minum gitu kan ya. Padahal itu kan rumah kan. Jadi kategori orang Jawa kalau menurut Umi ya Bia, itu benar-benar kamar tidur itu baru area private gitu. Makanya selebihnya pakai hijab. Makanya kalau Ummu Alila mau buka kerudung di Jawa, pintu kunci dulu semua. Iya, kunci semua gitu. Tapi kalau orang Jawa kan aneh kan, pintunya dikunci karena mereka bertetangga. Orang masuk tuh nggak perlu assalamualaikum, nggak perlu. Makanya enak orang Cina kan. Iya benar. Mungkin kehidupan Cina lebih cocok untuk seorang ini ya, untuk seorang Islami ya. lebih aman gitu ya. Biasa. Ya gitu. Cuman ya nggak juga sih asik. Asik Jawa. Berarti yang paling aman tuh kalau di kamar ya buat apa? Iya. Ya tergantung kondisi rumahnya. Kalau emang di situ rumahnya sudah paham semua, maksudnya seluruh keluarga itu paham konsep yang syar'i tadi buat seorang muslimah. Nggak apa-apa. Nah oke. Tapi kalau di situ ternyata kadang-kadang kan ini ya biasa satu rumah itu bisa jadi kan kayak ada orang lain ya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah sekarang tuh ya ini Zoom. Itu paling banyak kan urusan-urusan. Wah ngeri itu gitu. Zoom. Kadang-kadang pada nge-Zoom. Iya Zoom. Contoh ada beberapa kasus yang aku lihat sendiri ya. Itu contoh misalnya ya. Ada seorang laki-laki lagi nge-Zoom. Tiba-tiba perempuannya lewat di belakang. Iya nggak sadar. Nggak sadar. Dan nggak sempat matiin kan? Padahal nggak pakai kerudung situ ya. Aku pernah, tapi pas ini anakku. Cuma langsung kita hapus kan footage-nya. Nah karena pas itu aku di depan komputer, belakangku langsung pintu. Dia ngintip abinya lagi ngapain akhirnya gitu. Ternyata pas lagi aku juga nggak ngeh gitu. Nah makanya sekarang kan justru orang bilang bahwa kita nggak punya tempat private sekarang karena sudah ada kamera. Ada kamera di mana-mana di kamar. Kamera di laptop kita, di handphone. Nah handphone juga sering juga. Kadang-kadang anak-anak tuh. Atau ya kadang-kadang Uminya sendiri nih. Ini ada orang langsung kayak gini. Kita lagi nggak siap kan gitu kan ya. Nah maka kalau aku secara pribadi, contoh kalau aku mau video call ke Ummu Alila, kalau aku di mobil, aku harus tahu kalau ada teman aku nggak pernah akan video call. Nah, ini kan sederhana ya. Jadi memaknai tentang wilayah khusus dan wilayah umum ini harus lebih faktual karena sekarang karena yang disebut dengan wilayah itu bukan lagi tempat tapi aktivitas sebenarnya. Sekarang itu makanya ketika ada orang lagi nelpon video call misalnya, nah kalau aku sama Ummu Alila, aku sebisa mungkin ngelihat nih kosong atau enggak. Kalaupun malam-malam pun itu aku kecilin Ummu Alilanya sehingga aku yang besar, paham nggak sih maksudnya? Padahal aku lagi sendirian di mobil karena aku nggak tahu siapa yang ngeliat ke mobilku kan. Dan aku pikir ya nggak mungkin sih kalau mereka dilihat dari jauh kelihatan Ummu Alila juga, tapi aku mau hati-hati aja. Dan aku tidak pernah nyimpan video Ummu Alila nggak pakai kerudung. Atau karena foto juga nggak pernah gitu. Foto juga nggak, aku nggak pernah nyimpan foto pun tidak yang nggak pakai kerudung. Kenapa? Karena itu nanti kalau seandainya jadi, nah kita nanti pembahasannya gini, itu host atau nggak bisa lagi, karena itu sudah masuknya di digital gitu loh maksudnya. Nah maka kepintaran kita untuk berhati-hati di dalam perkara-perkara kayak gitu, itu sih sebenarnya. Apalagi sekarang ya semua track record. Aku dulu maksiat nggak ada track recordnya. Ummu Alila apalagi, dia sebagai orang yang deso ya, tidak punya internet gitu kan ya. Tapi sekarang orang maksiat tuh track recordnya sampai hari kiamat kan gitu kan ya. Karena mungkin dunia digital ya. Ya dunia digital. Kita dulu maksiat nggak ada track record, pacaran nggak ada track record. Kalau sekarang kan bisa kesimpan gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi ya memang harus dimaknai ulang ya tentang lebih ini ya keimanan kita pada Allah harus benar-benar kuat ya. Iya. Jadi kalau ibarat zaman dulu rumah itu adalah bentuk fisik, sekarang rumah itu adalah lebih kepada maknawi, gitu maksudnya. Jadi maksudku gini, rumah privatemu itu tidak jadi rumah ketika kamu lagi live. Makanya aku bilang sama Ummu Alila apa? Aku mau live ya, jangan masuk. Ingat ini kamera rolling, paham ya? Gitu. Oh ya, jadi kalau tentang hijab syar'i itu tentu saja balik lagi ya. Kalau kita dari tadi berbicara masalah fikih, dalam masalah fikih itu kadang-kadang kita harus terima bahwa fikih itu luas. Karena fikih itu luas, maka kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat yang kita pilih itu satu-satunya kebenaran.
Artinya bisa jadi ada kebenaran yang lain berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah juga. Cuman kalau saya ditanya, yang mana yang saya pahami, saya nggak boleh. Saya nggak ada milih karena ini pendapatnya banyak. Nggak boleh. Saya harus punya satu pilihan. Pilihan hukum yang saya pilih ketika mengenai pendapat hijab syar'i itu seperti yang aku tulis di dalam buku Yuk Berhijab, itu adalah satu, pertama dia adalah kerudung syar'i, kedua dia gamis syar'i, yang ketiga tidak pakai tabaruj. Makanya kan kalau diformulakan 2431 plus 3359 minus 3333 itu adalah surat di dalam Al-Quran. Apa itu yang dimaksud dengan khimar yang syar'i? Gampang, menutup dada, gitu kan ya. Nanti coba cek lagi ya, wal yadribna ala juyubihinna kalau nggak salah ya. Jadi hendaklah mereka menutupkan, yadribna, mereka menutupkan ala ke atas juyub mereka, juyubihina. Juyub itu apa? Juyub itu ini nih. Kalau aku ini juyub nih. Jadi bukaan pertemuan antara baju, lalu kemudian dengan leher itu juyub. Jadi juyubku cuma segini. Cuma problemnya kan orang zaman dulu kan tidak bisa buat bukaan begini. Karena dia tuh bajunya tuh kayak dilipat dua, dibolongin buat leher. Berarti mungkin juyubnya segini. Sampai batas dada. Makanya para ulama mengatakan wal yadribna ala juyubihinna adalah sampai batas dada. Itu menutupi batas itu khimar dalam surat An-Nur ayat 31. Nanti coba dicek nanti seperti apa lafaz lengkapnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah gamis, atau dalam bahasa Arab itu adalah jilbab. Jadi Allah sampaikan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yutnina alaihinna min jalabibihinna. Jadi yutnina, mereka yutnina merendahkan atau ya mengulurkan. Jadi dari atas ke bawah mengulurkan, merendahkan jilbab mereka. Jadi jilbab mereka itu apa? Jilbab yang difahami oleh orang Arab pada saat itu tuh banyak. Jadi dulu ketika pada saat Rasulullah itu mendapatkan ayat ini, lalu kemudian para wanita mendengar, itu mereka langsung ngambilin gorden, ada yang ngambilin selimut atau apapun, kain taplak dan segala macam gitu yang bisa mereka dapatkan untuk langsung disarungkan gimana ya, ditutup, dimantelkan. Jadi kalau anggap ya ini adalah kain gorden ya, gorden terus saya giniin, ditutupin semua, terus saya pegang di sini ya. Sampai sekarang masih ada ya Bia kalau kita masih ada. ketemu sama orang-orang. Makanya cewek-cewek Arab dulu cuma punya satu tangan yang bebas, karena satunya untuk jepit ini. Orang-orang Iran ya biasanya kayak gitu. Ya ada jepit kayak gini, ya udah satu tangannya untuk beraktivitas, beli apa dan segala macam, mukul orang. Jadi enggak. Jadi itu adalah untuk aktivitas. Nah itu sampai titik itu mereka bilang bahwa yang terlihat itu ya sampai batas dagu gitu. Jadi sampai batas dagu, lalu kemudian mereka tutupin begini, itu konsep jilbab. Di bawahnya ada apa? Di bawahnya ada kerudung dan baju rumah. Itu konsep pertama. Jadi konsep pertama, dia pakai kerudung dulu. Jadi ada baju rumah yang sudah kita tahu, dia pakai kerudung dulu, terus ambil mantel lalu masukin. Ya. Jadi dari luar tuh kelihatan tuh seperti burung gagak, katanya para sahabat. Jadi artinya mereka tuh dari luar tuh cuma kelihatan cuma kayak itu loh, kayak hood. Benar-benar kayak ini. Bisa dibayangin ya. Cuma satu kain itu, cuma kelihatan cuma satu kain aja sampai batas kaki. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua, ada yang mengatakan dia pakai mantel dulu. Pakai mantel sampai nutupin, pakai kerudung, pakai khimar. Jadi khimar seperti yang antum pakai sekarang, antuna pakai sekarang, teman-teman yang perempuan pakai sekarang, yaitu adalah khimarnya menutup kepada jilbab. Anyhow, sama-sama intinya tidak menunjukkan lekuk badan, lalu kemudian pada saat itu juga tidak transparan gitu kan ya. Dan ada dua kain itu, ada dua jenis pakaian, kerudung dan jilbab, khimar dan jilbab. Untuk di bawahnya baju rumah kan itu yang memang sudah dipakai di rumah. Nah muncul pertanyaannya, kalau sekarang berpotongan seperti apa? Nah, fatwanya beberapa ulama menyatakan boleh, walaupun saya tidak mengambil itu. Maka kalau anak-anak saya yang saya kenalkan adalah jilbab, karena setahu saya pada masanya sahabat itu tidak berpotongan. Nah mengenai ada fatwa yang memperbolehkan berpotongan, tentu kita menghormatinya, walaupun kita tetap memilih untuk tidak berpotongan, kira-kira begitu. Nah kalau misalnya pakai celana seperti apa? Nah itu juga sama, ada yang menganggap itu sebagai bagian daripada menutup aurat.
dengan segala macam dalilnya, tapi kita tidak mengambil dalil itu. Kita mengambil ya bentuknya seperti ya menurut para ulama kan seperti baju longgar, seperti terowongan gitu loh. Berarti dari atas sampai bawah tuh kayak terowongan, itu ya satu bagian, tidak berpotongan. Dan ternyata ada beberapa efek kan Dek ya, bahwa ketika dia ditiup angin dia tidak mudah untuk membentuk tubuh dan segala macam. Kalau tidak dibagi dua berarti tidak dipinggang, tidak membentuk dan seterusnya. Nah itu semua ya bagian-bagian lah. Tapi terus terang kita juga menghargai ada pendapat-pendapat yang lain. Bagaimana dengan ada orang yang pakai baju terusan lalu kelihatan kemudian celananya di bawah, kayak beberapa ibu-ibu pengajian zaman dulu. Nah itu ternyata juga ada pendapatnya, bahwasanya ada ulama-ulama yang membahas ketika orang itu sudah pakai jilbab lantas dia kelihatan baju rumahnya walaupun sedikit, itu masih diperbolehkan. Artinya ya itu ada pendapat lagi, balik lagi, walaupun tentu saja pembahasannya bisa jadi lebih jauh daripada itu. Seperti nanti pembahasannya bahwa jilbab itu harus menutupi mata kaki misalnya, itu ada pembahasannya juga. Bahkan harus menutupi kaki, karena kaki kan termasuk bagian daripada aurat. Nah maka itu adalah bagian daripada pembahasan ulama. Tapi yang pengen kita kasih tahu adalah kalau teman-teman melihat Islam tuh memang punya keluasan fikih. Hanya kita tetap harus milih satu pendapat, karena kita tidak boleh milih dua pendapat. Aku hari ini begini, aku hari ini begini. Kamu nih gimana sih, nggak konsisten gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita konsisten memilih satu pendapat, bukan berarti juga harus kita salahkan orang yang lain yang memang mereka punya dalil yang lain. Yang jelas salah adalah nggak nutup aurat kalau itu nggak ada dalilnya, kecuali gila dan laki-laki. Nah itu nggak boleh menutup, nggak boleh pakai kerudung ya, bukan menutup aurat. Jadi kira-kira gitu. Nah kalau gila nggak apa-apa juga, belum gede juga nggak apa-apa. Nah itulah tentang hijab syar'i. Nah dikurangi dengan tabarruj. Tabarruj ini ya memang agak sedikit tricky ya, karena dia tergantung dengan urf setempat. Ada beberapa tempat yang menganggap ini tabarruj, ada beberapa tempat yang tidak menganggap tabarruj. Contoh misalnya soalan warna saja misalnya. Warna kalau di Arab Saudi antum pakai warna merah tiba-tiba itu pasti jadi perhatian orang. Kenapa? Karena mereka nggak biasa warna merah. Tapi kalau di Indonesia warna merah ya biasa gitu maksudnya. Warna kuning ya banyak, warna hijau banyak. Kalau di Arab Saudi ya hitam, putih, abu-abu, coklat tua dan seterusnya. Nah, apalagi kalau antum pergi ke Malaysia sama Indonesia itu juga beda. Warna-warna mereka kayak kuning campur dengan hijau, campur dengan merah. Tapi kalau di kita kayak gitu, kayak ya kita Melayu juga sih, cuman nggak segitunya gitu loh maksudnya. Ya kayak di kita antara orang Jawa sama orang Sunda punya karakter kolektif yang berbeda dan seterusnya. Orang Sunda kan putih-putih ya, lalu kemudian dibandingkan orang Jawa ya itu kan tidak terlalu putih ya gitu kan ya. Artinya ya itu kan juga termasuk, kalau kita bilang tabarruj itu putih, orang Cina tabarruj semua. Paham gak sih maksudku? Nah tapi kalau kita lihat tabarruj itu adalah sesuatu yang menyelisihi daripada kebiasaan, dibalikkan pada kata tabarruj itu asal katanya kan seperti asal kata yang sama seperti buruj, artinya kan bintang-bintang. Burj itu dikatakan bintang karena dia tinggi dan bersinar, kelihatan. Nah berarti jadi cewek itu jangan yang kelihatan. Itu maksudnya itu adalah hikmah daripada syariah. Anda tuh berpakaian justru supaya kelihatan. Anda tuh berpakaian supaya tidak kelihatan, bukan supaya jadi perhatian publik. Itu maksudnya. Ya, kira-kira itu sih. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke mall insecure gara-gara ada selusin yang lain yang punya baju seperti Anda maunya apa sebenarnya berpakaian gitu maksudnya? Ya tapi kan kita malu kelihatannya belinya sama. Ya itulah kadang-kadang ya nggak apa-apa sih kalau mereka berpikir begitu. Cuma bagiku nggak terlalu esensial sih. Kenapa? Karena tujuan aku berpakaian yang pertama nutup aurat, pengen taat pada Allah, yang kedua nyaman, udah gitu aja. Tadi kan itu Bi, kalau gimana kalau seandainya di masyarakat, di ibu-ibu nih yang mereka juga memakai celana gitu loh. Nah celana ini kan memang dalam hal ini bentuknya memang ada bermacam-macam. Ulama kan ada yang memperbolehkan ya. Maksudnya itu seperti apa? Karena kan di sini banyak tuh ibu-ibu yang ketika mereka lagi senam gitu kan, yang lagi senam itu kan cenderung bodinya itu kan kelihatan semua ya kayak gitu. Terus jeans gitu kan juga apa namanya, seperti apa sih maksudnya yang mungkin ulama itu yang memperbolehkan itu seperti apa? Iya, jadi kalau kita bilang celana itu berarti celana pada zaman dulu ya, bukan celana legging gitu kan ya. Bukan legging, bukan juga celana jeans, tapi memang celana seperti orang-orang zaman dulu pakai. Jadi kan sebenarnya celana itu kan adalah tadi ya apa namanya, sesuatu yang orang buat itu supaya lebih bebas bergerak kan gitu kan ya. Itu kan celana ya, kayak misalnya yang selama ini kita tuh celana longgar. Makanya kadang-kadang kan kalau kita bahas tentang celana ini agak sedikit memang
berbahaya sih memang, karena kita harus lihat dulu jenis celananya kayak apa. Karena contoh kayak sekarang ya, laki-laki tuh ada celana sarung, dari depan dia mirip sarung, padahal dia celana. Sama kayak Ahwat Out juga punya celana hijab. Itu juga ada Ustaz. Iya gitu ya. Nah jadi celana tapi kayak jilbab gitu loh. Nah jadi sebenarnya dia tetap jadi kayak jilbab tapi dia lebih bebas bergerak. Nah kalau kayak gitu-gitu yang kita maksud dengan itu ada pendapat yang masih memperbolehkan. Yang tetap koridornya tidak boleh membentuk tubuh ya. Nah kalau itu bukan yang membentuk tubuh tadi kita sudah katakan, tapi ada dalil yang kedua, jangan memakai sesuatu yang menyamai laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki udah biasa pakai celana kayak gitu ya jangan, karena kita pasti disangka ngomong laki-laki perempuan sih gitu. Jadi kira-kira contoh kayak laki-laki jeans atau laki-laki pakai celana kayak gini. Nah dihindari yang sama kayak laki-laki. Yang paling aman yang kita adopsi lah. Yang paling aman yang kita adopsi ada di mana? Hijab Alila. Nah, jadi kira-kira gitu. Berapa dibayar? Ya. Tapi terus kalau minah tuh kelihatan gitu tuh termasuk harus dibeluri gitu apa? Nah itu tadi ada beberapa ulama mengatakan bahwa kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, sama kayak orang-orang yang pakai gorden tadi, itu kakinya pasti kelihatan. Gitu loh. Nah kalau sudah begitu terus mau gimana lagi gitu maksudnya, karena memang kita sudah mengusahakan yang terbaik terus masih ada mihnanya yang kelihatan. Nah itu menjadi tidak mengapa. Seperti para ulama mengatakan bahwa ketika ada perempuan yang sudah pakai menutup aurat tapi kemudian dia mengatakan saya Ustadz mau jawab, terus ada segini kelihatan. Nah kalau sampai segenggaman masih tidak mengapa, kecuali kalau diangkatnya sampai sini. Nah itu beda lagi urusannya. Kita naik motor ya, misalkan naik motor kan suka ngelangkah nih ya, awal-awal kan ngelangkah. Nah kelihatan tuh. Nah tapi kan ketika kelihatan kan kita kan tahu yang mana usaha dia untuk ngebawain lagi. Kadang-kadang sampai naik sampai ke paha, gitu maksudnya itu kan ya, itu kan yang tanda tanya kan, loh kok dia bisa malah tarik sampai jerut sampai ke lutut sehingga seluruh ininya tuh kelihatan ya. Itu nah kan, itu beda lagi urusannya. Masih bisa diturunin. Iya. Itu sama kayak engkong-engkong yang pakai sarung, terus pas wudhu terus ditarik sampai sini. Ya. Nah, itu banyak ya lihat ya. Aku kong gitu kan ya. Aurat gitu. Iya tapi ya kita nggak bisa bilang, bisa digampar. Iya. Maksimal yang sebisa kita sih untuk tetap hati-hati supaya kita supaya ya pahalanya dapat. Sebenarnya kayak salat ya dia. Sama ketika persis. salat kan juga sebenarnya kita juga was-was takut nggak diterima sama Allah ya. Makanya kita sebisa mungkin kan khusyuk ya. Iya dalam setiap ibadah kita harus khawatir bahwasanya yang kita lakukan tidak cukup. Iya. Jadi ketika kita pakai begini juga kadang-kadang suka khawatir deg-degan tipis nggak ya gitu. Aduh ini kayaknya irhok nggak ya gamis kita kayak gitu. Jadi memang harus nantiasa ada perasaan seperti itu sih ketika kita berhijab juga.